Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian investasi dan tujuan investasi. Pengertian investasi. Investasi berasal dari bahasa Inggris investment, dari kata dasar invest yang berarti menanam, atau istismara dalam bahasa Arab yang berarti menjadikan berbuah, berkembang, dan bertambah jumlahnya. Secara istilah, investasi adalah barang tidak bergerak atau barang milik perseorangan atau perusahaan yang dimiliki dengan harapan untuk mendapatkan pendapatan periodik atau keuntungan atas penjualan, dan pada umumnya dikuasai untuk periode yang relatif panjang. Selanjutnya yaitu tujuan investasi. Ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi. Yang pertama yaitu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa mendatang. Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana cara meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu, atau setidaknya bagaimana berusaha untuk mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan mendatang. Terus yang kedua yaitu mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan inflasi dalam memilih perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri agar kekayaan atau harta miliknya tidak merosot nilainya karena tidak digerogoti oleh inflasi. Yang ketiga yaitu dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui fasilitas perpajakan yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu. Selain itu, orang melakukan investasi karena dipicu oleh kebutuhan akan masa depan. Tetapi sangat disayangkan banyak orang belum memikirkan kebutuhan akan masa depannya. Padahal semakin ke depan, biaya hidup seseorang pasti akan semakin bertambah. Selain kebutuhan akan masa depan, orang melakukan investasi dipicu oleh banyaknya ketidakpastian atau hal-hal lain yang tidak terduga dalam hidup. Misalnya keterbatasan dana, kondisi kesehatan, datangnya musibah secara tiba-tiba, dan kondisi pasar investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nurbaiti. Di sini saya akan menjelaskan apa saja jenis-jenis investasi. Yang pertama, investasi berdasarkan aset. Investasi ini ada dua. Yang pertama, investasi real asset, dan yang kedua, investasi finansial aset. Investasi real asset itu investasi yang berwujud seperti perusahaan, kendaraan, dan gedung-gedung. Yang kedua, investasi finansial aset ini seperti pembelian surat-surat berharga, commercial paper, saham, obligasi. Yang kedua itu investasi berdasarkan pengaruh. Investasi berdasarkan pengaruh itu ada dua. Yang pertama, investasi autonomus atau berdiri sendiri. Yang kedua, investasi indusia. Investasi autonomus ini tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Contohnya seperti pembelian surat-surat berharga. Yang kedua, investasi indusia. Investasi ini dipengaruhi oleh permintaan barang atau jasa dan juga tingkat pendapatan. Contohnya itu seperti bunga tabungan. Yang ketiga, investasi berdasarkan sumber pembiayaan. Ada dua, yaitu yang pertama, investasi yang bersumber dari dana dalam negeri, dan investasi yang bersumber dari luar negeri atau asing. Yang keempat, investasi berdasarkan bentuk. Investasi berdasarkan bentuk ada dua, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung itu seperti pembuatan pabrik yang dilakukan oleh seseorang. Yang kedua, investasi tidak langsung. Investasi ini seperti pembelian surat-surat berharga. Dan yang terakhir itu investasi berdasarkan waktu. Investasi berdasarkan waktu itu ada dua, investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek ini seperti pembelian surat-surat berharga, seperti tabungan di bank, deposito, dan lain sebagainya. Dan investasi jangka panjang itu seperti penanaman modal di perusahaan yang tujuannya mendapatkan pendapatan tetap dan bertujuan untuk menguasai dan mengendalikan perusahaan tersebut.
Yang selanjutnya yaitu investasi asing. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, pengertian investasi asing adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu alat pembayaran dari luar negeri yang tidak merupakan bagian dari devisa Indonesia. Dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia. Yang kedua yaitu alat-alat untuk perusahaan, baik penemuan-penemuan baru dari orang asing yang dimasukkan dari luar wilayah Indonesia ke dalam wilayah Indonesia. Selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia. Investasi di Indonesia dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu investasi portofolio dan investasi langsung. Investasi portofolio dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi. Sedangkan investasi langsung dikenal dengan penanaman modal asing atau PMA, yaitu investasi dengan jalan membangun atau membeli total dan mengakui isi perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, yaitu tentang penanaman modal asing, adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya atau yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Peranan modal asing dalam pembangunan telah lama dibincangkan oleh para ahli ekonomi pembangunan. Yang pertama, sumber dana eksternal, yaitu modal asing yang dapat dimanfaatkan oleh negara yang sedang berkembang untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti dengan perubahan struktur produksi dan perdagangan. Yang ketiga, modal asing dapat berperan penting dalam mobilisasi dana maupun transformasi struktural. Yang keempat, kebutuhan akan modal asing menjadi semakin menurun setelah perubahan struktural benar-benar terjadi, meskipun penanaman modal asing di masa selanjutnya lebih produktif. Investasi asing ini dibedakan menjadi dua, yaitu investasi asing langsung dan investasi asing secara tidak langsung. Investasi asing langsung ini dilakukan dengan mendirikan perusahaan bidang industri ataupun bidang lainnya, seperti pertambangan, perkebunan, ataupun properti. Nah, investasi sektoril ini sangat penting bagi Indonesia karena bisa menyerap tenaga kerja, meningkatkan sumber daya manusia, dan mungkin mengurangi angka kemiskinan. Yang kedua, investasi secara tidak langsung. Investasi secara tidak langsung ini banyak dalam bentuk saham obligasi, Yang kedua, saham koperasi, terus surat utang negara dan sertifikat Bank Indonesia. Karena banyaknya dana asing yang masuk ke Indonesia ini mengakibatkan nilai rupiah itu meningkat. Tetapi itu tidak ada artinya apabila tidak memberikan dampak positif bagi sektor real dan masyarakat. Nah, landasan hukum tentang penanaman modal di Indonesia ini tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Investasi asing ini tuntutan untuk ekonomi dan politik di Indonesia, karena modal asing dari investasi secara langsung ini lebih baik daripada peminjaman modal terhadap luar negeri, karena investasi secara langsung ini memberikan pertumbuhan ekonomi ini bisa dikontrol oleh negara, karena investor ini mentaati aturan-aturan yang kita buat, berbeda dengan peminjaman modal kepada luar negeri, karena kita akan mentaati peraturan-peraturan yang mereka buat.
Sekian dari saya, apabila banyak salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.